mengibarkan bendera merah putih dengan kepala banteng di Belanda pada 1922. Kemudian, bendera merah putih dengan kepala banteng juga tercatat pernah berkibar pada 1927. Ada kepala banteng ya dulu. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh ASEAN ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu Sejarah TV. Apa yang dikatakan oleh channel Sejarah TV ini, guys, iaitu Sejarah Bendera Pusaka Merah Putih. Wah, inilah sejarah iaitu bendera pusaka merah putih, guys. Bagaimana iaitu sejarah bendera merah putih itu saya pun tidak tahu lagi, guys. Jadi apa kata tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa subscribe. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah bendera pusaka merah putih. Ini tema podcast hari ini, sejarah bendera pusaka merah putih, guys. Bendera merah putih yang dikibarkan di Istana Merdeka atau di hampir seluruh pelosok negeri pada setiap HUT RI ternyata punya sejarah panjang. Terutama panjang, ya? Tentang siapa orang yang pertama menjahit bendera ini. Orang yang pertama menjahit sebelum menjadi bendera kebangsaan bendera Republik Indonesia dan memiliki kedudukan khusus dalam undang-undang, bendera merah putih punya riwayat panjang dalam sejarah Nusantara. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan warna putih sebagai simbol kesucian. Apa dia tadi? Kita ulang semula. Sedangkan warna putih sebagai simbol kesucian. Warna merah melambangkan keberanian dan sedangkan warna putih sebagai simbol kesucian, guys. Saya pun baru memahami maksud-maksud warna merah putih itu, ya. Okey, kita lanjut, ya. Siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Siapa yang pertama menjahit, ya? Pusaka merah yang putih menjahit ini? Bendera merah putih pertama adalah Fatmawati. Ia merupakan istri Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Istri Presiden pertama iaitu Soekarno. Ibu negara pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Fatmawati dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka Sang Saka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Cantik, ya, istrinya. Ibunda dari Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri ini lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1900. Cantik, guys. Lihat, guys. Cantik banget, guys, istrinya nih ini. 23 dengan nama asli Fatimah. Ayah Fatmawati, Hasanuddin, adalah tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Keluarga Fatmawati selain dihormati karena ketokohan ayahnya, juga disebut-sebut masih keturunan kerabat Kesultanan Indrapura yang mengungsi ke Bengkulu ketika kerajaan itu ditekan Belanda pada awal abad ke-19. Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih dengan mesin jahit tangan di ruang tamu rumahnya. Kala itu Soekarno bersama tokoh dengan mesin tangan, di ruang tamu rumahnya, guys. Pertama kali itu Ibu Fatmawati ini menjahit bendera merah putih dengan mesin jahit tangan di ruang tamu rumahnya. Lain sedang mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan untuk momen pembacaan naskah teks proklamasi. Fatmawati yang berada di dalam rumah tak sengaja mendengar bahwa bendera Indonesia belum tersedia. Ia pun kemudian memutuskan untuk menjahit sendiri bendera Indonesia. Dengan bantuan Khairul Basri, seorang pemuda asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Fatmawati meminta kain merah dan putih kepada Shimizu, pimpinan barisan propaganda Jepang Gerakan 3A.
Shimizu yang sudah menjadi teman baik Fatmawati pun kemudian menghubungi rekannya untuk mendapatkan kain merah dan putih. Setelah itu, Shimizu sendiri yang menyerahkan 2 blok kain berwarna merah dan putih kepada Fatmawati. Ibu Fatmawati menitikkan air mata ketika menjahit bendera ini. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab saat itu Fatmawati tengah menanti kelahiran Guntur Soekarno Putra yang memang sudah waktunya untuk lahir. Fatmawati sedang mengandung ya, maksudnya mengandung lah ketika itu dia menjahitkan bendera merah putih itu ya. menjahit menggunakan mesin jahit Singer yang hanya bisa digerakkan menggunakan tangan saja. Itu karena mesin jahit menggunakan kaki tidak diperkenankan mengingat usia kehamilan Fatmawati. Meski maknanya mesin jahit itu guna tangan, putar guna tangan aja guys. Putar guna tangan ya. Waktu itu yang guna kaki itu yang gede seperti ini itu dia belum ada. Hanya menggunakan mesin jahit sederhana dan menjahit dalam kondisi hamil besar. Namun Fatmawati tetap berusaha untuk menyelesaikan bendera tersebut dengan tepat waktu. Ini mesin jahitnya. Akhirnya, bendera merah putih berukuran 2 kali 3 meter itu selesai dijahit dan kemudian dikibarkan setelah pembacaan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945 di Rumah Soekarno di Jalan Penggasian Timur nomor 56 Jakarta. Wow, masih apa makna bendera merah putih? Oh, putar gini ya. Muhammad Yamin dalam buku 6000 Tahun Sang Merah Putih menjelaskan bahwa bendera berwarna merah dan putih pertama kali dikibarkan sebagai simbol kemerdekaan adalah pada abad ke-20. Kala itu, sejumlah pemuda nasionalis dalam Organisasi Perhimpunan Indonesia mengibarkan bendera merah putih dengan kepala banteng di Belanda pada 1922. Kemudian bendera merah putih dengan kepala banteng juga tercatat pernah berkibar pada 1927. Ada kepala banteng ya dulu. Saat itu bendera ini dikibarkan oleh Partai Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PNI di Bandung. Kendati demikian, penggunaan merah putih sebagai warna bendera sebenarnya telah digunakan sejak masa kerajaan-kerajaan kuno di Jawa. Udah lama. Kerajaan pertama yang menggunakan ialah Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini menjadi bendera merah putih sebagai lambang kebesaran pada abad ke-13. Udah pada zaman Majapahit lagi guys, yang berpusat di Jawa Timur ya, sebagai lambang kebesaran di abad ke-13. Wah, saya baru tahu guys. Benar, serius. Selain itu, Kerajaan Kediri juga menggunakan warna merah putih sebagai panji kerajaan. Namun, penggunaan merah putih sebagai warna bendera resmi Indonesia setelah merdeka dilatar belakangi oleh izin kemerdekaan dari Jepang pada tanggal 7 September 1944. Oh, ini kayak di Papua ya. Saat itu, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada para pejuang untuk memproklamasikan kemerdekaan di kemudian hari. Chung O Sangi-in, badan yang membantu pemerintahan pendudukan Jepang, terdiri dari orang Jepang dan Indonesia. Wow. Menindaklanjuti izin tersebut dengan mengadakan sidang tidak resmi pada tanggal 12 September 1944 yang dipimpin oleh Soekarno. Hal yang dibahas pada sidang tersebut adalah pengaturan pemakaian bendera dan lagu kebangsaan yang sama di seluruh Indonesia. Wah, yang sama ya. Hasil dari sidang ini adalah pembentukan panitia bendera kebangsaan merah putih dan panitia lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ki Hajar Dewantara adalah orang yang ditugaskan membentuk tim panitia untuk meneliti bendera dan lagu kebangsaan Indonesia. Panitia tersebut memutuskan bendera merah putih harus berukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Oh, 3 meter Sedangkan panjang, 2 untuk meter maknanya, tinggi merah ya? melambangkan berani dan putih sebagai simbol kesucian atau kebenaran, sehingga arti bendera merah putih adalah berani atas kebenaran. Oke guys, syukur Alhamdulillah kita sudah pun mereaction daripada channel Sejarah TV. Jangan lupa pergi ke channel Sejarah TV, klik tombol subscribe-nya dan klik tombol lonceng tanda sokongan anda juga ya. Oke, sejarah bendera pusaka merah putih. Wah, baru saya tahu guys ya.
orang yang pertama menjahit bendera merah putih itu adalah Ibu Fatmawati yang menjahit menggunakan mesin jahit Singer, iaitu mesin jahit itu hanya bisa digerakkan menggunakan tangan saja kan. Dia diputar gini guna tangan dia, tidak menggunakan kaki. Itu kerana mesin jahit menggunakan kaki tidak diperkenankan mengingat usia kehamilan Fatmawati, kerana bukan waktu itu kerana tidak ada mesin jahit yang menggunakan kaki itu guys, tetapi kerana kehamilan iaitu Ibu Fatmawati itu sudah, orang bilang kehamilannya sudah agak usia maksudnya sudah mau syarat mengandung, sudah syarat bersalin lah, begitulah lebih kurangnya. Jadi tidak digalakkan untuk menggunakan mesin jahit yang menggunakan kaki dan harus menggunakan mesin jahit yang menggunakan tangan putar kayak gitu guys. Dan sampai sekarang mesin jahit itu ada lagi disimpan ya. Dan syukur alhamdulillah guys, bendera itu dapat juga disiapkan oleh Ibu Fatmawati yang berukuran 2 kali 3 meter. Dan kemudian bendera itu telah dikibarkan setelah pembacaan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945 iaitu di Rumah Soekarno. Wow, sangat luar biasa guys. Itulah sejarahnya bendera merah putih itu guys. Tapi kalau saya mau ceritakan dengan lebih lanjut lagi, kita pun sudah sama-sama tadi dengarkan bagaimana dikatakan oleh itu sejarah TV guys. Dan saya pun baru tahu iaitu Ibu Fatmawati ini adalah orang yang pertama menjahit bendera merah putih. Oke guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan juga untuk anda di Indonesia juga guys ya. So okay guys, jangan lupa terus mendukung Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda sokongan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Bye bye.